Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Akhir-akhir ini orang sedang banyak sekali orang-orang yang resah. Sekali waktu saya naik kereta, saya lihat wajah-wajah orang yang duduk dan berdiri di dalam kereta itu, nampak wajah-wajah yang gelisah. Tapi alhamdulillah saya lihat di masjid ini tak satu pun orang yang menggunakan cadar ketika sholat, menggunakan masker ketika sholat. Tidak ada. Saya tidak ada lihat yang menggunakan masker ketika sholat. Subuh tadi juga begitu. Sebelumnya di maghrib waktu sholat di masjid di Depok juga saya lihat tidak juga orang yang sholat pakai masker. Artinya orang-orang yang sholat itu dia sudah menetapi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam surah Al-Baqarah itu Allah katakan qulnah bitu minha jami'a. Katakanlah itu turunlah kamu minha darinya. Nya dimaksud adalah surga. Menurut para ahli tafsir, minha itu adalah surga. Jami'a bersama-sama, berjamaah. Itulah kampung asal kita, kampung nenek moyang kita, surga. Maka orang-orang yang senantiasa mau sholat berjamaah di masjid, yang artinya dia mendapat 27 kali kebaikan kemuliaan daripada dia sholat sendiri, maka inilah orang-orang yang insya Allah menghuni kampung surga, yang pulang ke kampung halamannya, pulang ke kampung nenek moyangnya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum, ketika Adam, Hawa dan iblis turun ke dunia, Allah katakan fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka nanti apabila sudah turun petunjuk dariku, maka apabila sudah aku datangkan petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka man barang siapa tabi'a yang mau mengikuti hudaya, petunjuk itu, petunjuk dari Allah, lengkap sudah petunjuk dari Allah, adanya akidah, ibadah, syariah, muamalah, petunjuk dari Allah tentang akidah itu tetap, tentang ibadah ada ketentuan-ketentuannya, ibadah yang mardhah yang tertentu dan ibadah yang ghair mardhah yang tidak ada rukunnya. Sedangkan ibadah yang mardhah ada rukun. Asalnya ibadah itu haram. Yang ketiga adalah syariah. Syariah itu berbeda-beda. Ketika syariah di zaman Nabi Adam, kakak nikah dengan adik kandung. Itu syariah zaman Nabi Adam, karena orang belum ada. Syariah di zaman Nabi Musa, kalau bertobat itu bunuh diri. Dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan tsumma ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kamu lagi setelah kamu mati, dimatikan. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Dia orang yang bertobat di zaman Musa mati dulu. Di zaman Nabi Muhammad orang bertobat alangkah mudahnya. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mudahkan taubat untuk kita. Minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim, dan tidaklah mereka ini punya rasa khawatir, karena orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu yakin iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Setiap salat dibacain. Sesungguhnya Allah, ya Allah, kami menyembah hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Dan sesungguhnya ya Allah, kami hanya minta tolong kepada Engkau ya Allah. Maka muslim yang demikian menyadari bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun. Ma asaba, tidak akan ada yang kamu dapati menimpamu, asaba menimpa dirimu, baik secara sendiri maupun secara beramai-ramai. Musibatin, musibah itu illa, kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang wala khaufun alaihim, yang dia tidak merasa khawatir itu, yang dia benar-benar bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah secara syar'i. Orang yang rajin sholat itu pastilah dia rajin berwudu. Wudunya itu, apalagi orang yang senantiasa mau memelihara wudunya, lepas dia wudu lagi, sehingga sangat bersih, tak sempat kuman itu menempel sudah jatuh. Karena sesungguhnya corona itu adalah kuman, virus, binatang, hewan kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Dia bukan gaib, tapi mata kita tak bisa lihat, mesti bantu alat. Wala khaufun alaihim, dan tidak pernah merasa khawatir tentang itu. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri tunjuk, yahdi qalbah, petunjuk ke dalam hatinya. Maka senantiasa ia tidak pernah khawatir akan apa. Orang sekarang di Depok satu hari itu minyak goreng ludes, mie instan habis, gula habis. Gara-gara orang yang ketakutan ini, harga gula melambung naik. Banyak harga barang jadi kacau karena kelakuan orang yang ketakutan ini. Sedangkan wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ini lebih dari 7 ayat di dalam Al-Quran. Janganlah kamu khawatir dan jangan kamu bersedih hati. Masya Allah, sampai 7 kali Allah katakan. Sedangkan perintah puasa itu cuma 1 kali. Ini kenapa Allah sampai 7 kali mengingatkan manusia? Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, dan jangan kamu sedih hati ibadah. Bagaimana supaya sungguh-sungguh kita bisa menetapi wala khaufun alaihim, tidak merasa khawatir ini? Pertama, kita mestilah mencari ilmu, menambahkan ilmu setiap hari ke dalam diri kita. Mana yang ilmu itu? Ilmu itu sesungguhnya dibagi 2 saja. Yang pertama, al-wahyuyyah, ilmu wahyu. Yang ilmu ini Allah perlukan ada utusan, Allah perlukan ada manusia untuk menyampaikannya kepada manusia lain. Allah perlukan ada rasul, ada nabi untuk menyampaikan ilmu ini. Inilah kiranya ilmu yang sungguh-sungguh, ilmu untuk fid dunya wal akhirah. Tapi sekarang orang lebih cenderung mencari ilmu-ilmu yang gak pakai nabi. Pingin gelar yang hebat-hebat, boleh saja, bagus itu. Tapi tetap cari ilmu yang Allah perlukan ada rasul untuk mengirim ilmu itu.
Maka yang kedua, orang mestilah dalam mencari ilmu itu mestilah ia iqra, membaca. Karena itulah ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah yang pertama kita selalu membaca. Yang kedua, allazi 'allama bil qalam. Orang tersebut haruslah selalu menulis. Biasakan bawa pena. Tapi sekarang bisa juga di handphone. Apa yang ditulis? Tulis semua masalah hidupmu. Hari ini apa persoalan hidupmu? Tulis. Untuk besok apa? Tulis. Semua masalah yang ada di kepala yang bikin pusing itu, ketika kita tuliskan, ia berpindah seperti orang yang sedang memanggul beban yang berat di pelabuhan itu. Dia taruh sebentar, nah dia ambil napas, dia angkat lagi, beban itu tetap diangkat. Tapi dengan menulis, pindah sementara beban di kepala menjadi kepada kertas. Allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan tulisan. Sayangnya kita masih jarang yang mau menulis. Bahkan menulis, saya mau mengapain besok aja tuh. Apa cita-cita kita tidak kita tulis. Tahun depan saya mesti apa, tidak kita tulis juga. Buatlah satu tekad, saya mau ngapain hidup, tulislah. Kemudian yas'alunaka, bertanya kepada yang tahu, kepada yang ngerti. Itu 3 pokok ilmu. Sehingga wala khaufun alaihim, kita tidak tertipu oleh berita yang sangat banyak, bersimpang siur beritanya. Yang ini bilang perlu beli masker, yang ini bilang tidak. Akhirnya masyarakat bingung, yang mana ini ikut? Macam-macam berita adanya. Kita sendiri yang menyaringnya, kita sendiri yang memilahnya, kita yang menentukan hidup kita akan dibawa kemana. Apakah akan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala atau ke jalan yang lainnya. Demikianlah kultum pada siang hari ini. InsyaAllah ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.